Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tentunya bangga dan berbahagia ketika saya dalam ikut serta andil mewujudkan Indonesia lebih berkembang lagi dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, dari dasawarsa ke dasawarsa, dan ini mewujudkan suatu perubahan. Tetapi seringkali orang-orang yang lain itu tidak menghendaki adanya perubahan, walaupun perubahan itu bersifat baik, tidak ada kekerasan, dan itu bersifat menguntungkan dan menghasilkan pundi-pundi uang. Tapi juga ada beberapa hal-hal yang orang-orang tidak sukai. Kenapa? Karena masyarakat kita, seperti yang saya katakan di vlog ini, adalah berbeda definisi tentang mata uang. Mata uang di zaman dahulu berbentuk mata uang yang bisa saya sebutkan dengan modal kapital. Ketika modal kapital itu yang berupa jiwa gotong royong, jiwa bantu-membantu, empati, rasa cinta, rasa welas asih, dan yang lain-lain. Itu merupakan mata uang yang telah nenek moyang Nusantara ajarkan di zaman dahulu. Lalu ketika zaman modern datang, mata uang yang berbentuk modal kapital itu tiba-tiba berubah, digantikan dengan bentuk uang kartal, dan sekarang ini baru-baru ini ada uang giral, uang kripto, dan lain sebagainya. Jadi kita harus merenungi, setiap tahun, setiap pergantian presiden, setiap dasawarsa, dan bahkan setiap detik kita harus merenungi, apakah kita harus berubah atau hidup stagnan saja, mengingat kita adalah bagian dari bangsa. Orang yang berpendidikan itu adalah orang yang merasa bahwa dirinya hidup dalam lingkup sebuah rukun tetangga, rukun warga, dan dalam kesatuan berbangsa dan bernegara. Tapi tidak semuanya orang itu mempunyai jiwa berpendidikan. Mari kita seriusi lagi dan lagi agar kita nantinya tidak akan terjadi inflasi di kemudian hari yang membuat sifat rugi, dan itu mengakibatkan kehancuran untuk diri sendiri. Karena kita merupakan bagian dari negeri Indonesia tercinta ini, NKRI, tanah air yang mempunyai pikiran bahwa di masa yang akan datang harga-harga mulai melonjak naik. Karena kalau kita terbiasa dan bahkan mempertahankan suatu kebiasaan yang bersifat negatif, berupa kemalasan, keengganan untuk bekerja keras, dan mempergantungkan kepada pihak lain, maka di suatu saat nanti suatu individu yang merupakan bagian dari suatu negara kemungkinan akan rugi. Bapak kita Wirawan pernah mengatakan bahwa kalau kita mempertahankan kebiasaan buruk, ujung-ujungnya adalah duit. Dan saya bisa menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Bapak Wirawan ketika Bapak kita Wirawan mengatakan demikian. Saya juga mempunyai teori, yaitu inflasi kebaikan. Indonesia, nenek moyang kita di zaman dahulu sejatinya bersifat baik, mempunyai jiwa adiluhung, tepos liro, tata krama, dan khas akan budaya Nusantara. Tetapi harus kita kontekstualkan terhadap perkembangan zaman. Ketika zaman modern itu menyelubungi di negara kita, bangsa kita, peradaban kita, lingkungan terkecil kita mau tidak mau harus siap menghadapinya. Pastinya kita diperlukan suatu aktivitas berupa berpikir, berinovasi, dan suatu kreativitas untuk menindaklanjuti suatu perubahan itu. Ketika kita tidak bisa mempergantungkan sesuatu hal yang bersifat negatif, maka kita akan terbawa oleh arus kenegatifan itu sendiri. Hemat saya, supaya kita tidak terbawa arus deras kenegatifan itu,
kita harus melakukan aktivitas yang melibatkan otak kita, yaitu adalah dengan kita berpikir jernih, menggunakan akal budi, dan empati juga dilibatkan, maka kita tidak akan terjadi inflasi kebaikan. Bahkan kita akan menemui suatu bonus keuntungan yang mendapati pada diri kita.